untuk ngatasin ini oblak dengan oblak ini saya menggunakan ini pipa tembaga untuk jalur presernya untuk AC ya. AC habis itu kita potong pakai tang bisa, pakai gunting bisa. Sorry nggak fokus. Bentar. Ngeblur ya. Nah, kita potong seperti ini. Setelah itu kita bedah. Nah, kita belah seperti ini. Kemudian kita paskan. Setelah kita belah tadi pakai tang. Kita ukur sampai pas ya, dia presisi ya. Sampai benar-benar presisi, jangan ada lebih. Ini misalkan kalau ada yang lebih di sini, kalau misalkan ada yang lebih di sini, ini kita kita mekarkan lagi, habis itu kita gunting lagi sampai benar-benar dia pas. Kita cari paku yang besarnya sama ya, sama porosnya ini tadi. Pas sambungannya ini jangan sampai ada yang lebih. Nah ini kan masih ada sisa kan, ini saya ratakan dengan ini. Jadi jangan sampai terlalu makan ya plat tembaganya. Nanti kalau terlalu nekan takutnya dia seret. Jadi jangan terlalu ini materialnya kan keramik, ini udah patah dia. Hati-hati teman-teman. Ini diposisikan sampai dia benar-benar presisi, sampai sepan ya, sampai sepan, tapi tidak seret gitu. Jadi dikondisikan lah ya. Nah, ini kita pakai lagi. Ini udah rapat. Kalau sudah rapat, nanti saya masukkan di posisi ini, di tengah ini. Posisinya di tengah ini. Nah, dia presisi dia. Ada oblak sedikit sekali. Nah, saya kemarin bingung cara lepasnya ini gimana, melepas baling-balingnya ini dengan ini kan. Nah ini kan ada sulit lepasnya kemarin, ini sampai patah ini. Caranya ternyata gini, kita cari pipa, posisinya dia di tengah, dia masuk kan. Nah seperti ini. Setelah itu kita
kita ganjal pakai tang seperti ini ya. Ini kan ada tonjolannya, ini ada tonjolannya plastik ini. Nah ini diginikan, nah, seperti ini, lalu tengahnya kita ketok. Nah, kita ketok pakai tang juga nggak apa-apa, pakai palu kecil nggak apa-apa. Ini lepas dia, akhirnya bisa lepas. Kemarin melepasnya harus sulit sekali. Nah, setelah itu saya anu di situ. Nah di situ kita ketok seperti ini. Lepas akhirnya dia, akhirnya lepas. Nah akhirnya lepas. Jadi dia agak menonjol lebih besar ya, ada lebihnya lebih besar. Nah ini dia dalamnya seperti ini. Tonjolannya di dalam itu, nah dia nanti mentok ke sini kalau diputar ke kanan. Kalau misalkan diputar ke kiri, dia mentok ke posisi yang sebelah sini. Nah, gitu aja. Ini sudah saya masukkan. Cara masukkannya ini nggak usah kita besarkan pakai bor atau segala macam, nggak usah. Saya tadi mencobanya dengan seperti ini. Mana tadi? Nah ini kita posisikan seperti ini, ya kan? Lalu solder yang sudah panas kita masukkan di posisi tengah. Nah, begitu ini panas, dia langsung kita dorong ke dalam. Nah, ini termasuk yang ini nanti. Kita posisikan juga dia di posisi tengah, ya kan? Ini jangan lupa ini si poros keramiknya ini kita posisikan juga di sini. Kalau nggak gitu, ini nanti takutnya dia nggak presisi, dia miring ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Ini posisinya kita, porosnya kita masukkan untuk apa namanya, agar lurus lah ya, agar lurus. Nah, seperti itu ya. Ini habis, ini juga habis ini seperti itu. Udah lower. Nah, kita coba ya, mudah-mudahan bisa ya. Bismillah. Kita panaskan. Kita panaskan. Ini porosnya jangan diambil, porosnya biar lurus dia, biar presisi. Nah, kita tekan terus sampai dia rata. Nah seperti itu, seperti itu. Nah, mungkin dia agak seret ya. Sebentar. Nah, karena apa? Karena plastiknya yang melumer tadi, dia agak membuntuin depannya. Soalnya kan bertabrakan ini tadi kan. Yang di sini yang bertabrakan kan. Plastik yang di sebelah sini dia kedorong sama mata solder itu, kemudian dia menutup ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, mana pakunya tadi? Nah, kita dorong aja kalau paku. Plastiknya kan.
oh, maaf ya, kok bisa sebenarnya tembus dia. Kita coba. Cari kawat dulu ya. Bentar saya cari kawat. Nah, ini kan dia keluar. Nah, itu bersihkan. Banyak yang keluar itu kotoran plastiknya. Kan? Aduh, panas, masih panas. Sorry. Bagus kan? Span ini mantep. Nah, seperti itu. Tadi saya luruskan, ternyata masih kurang lurus ternyata tadi. Jadi saya panaskan lagi ujungnya ini, des gini saya panaskan pakai solder lagi. Habis itu kita luruskan lagi. Nah, mantep, seperti ada bearingnya ini. Udah, tinggal ngeratakan ini sisa yang sedikit ini nanti kita amplas, kita gosok pakai amplas biar rata sisanya ini juga gitu, ada sisa sedikit ini kita amplas aja nanti. Nah, misalkan kita taruh di tempat yang rata ya, kita taruh tempat yang rata seperti ini. Nah, ini kan masih ada sisa ini. Nggak terlalu keras. Empuk dia, nggak terlalu keras, tapi dia bisa habis, tapi kuat nanti. Soalnya perbandingan saya kan, kalau ini kan plastik, biar bagaimanapun juga kalau dia kena beban terus muter terus kan akhirnya kalah ya, akhirnya kan kalah. Tapi kalau kita gosok pakai amplas gini kan dia empuk, lunak, lebih lunak daripada besi, kan lebih lunak ini. Kalau sudah tinggal kita ngelem, udah dilem. Nah, ini ngelemnya ini kan plastiknya ini kan PE ini. Kita sebenarnya agak sulit nyari materialnya PE ini pakai apa ya. Misalkan kita mau nambah daging atau segala macam, cuma agak repot juga.
banyak teman-teman ada yang pakai lem G, habis itu terus ditali sama apa namanya, saya lihat di channel yang lain itu pakai lem G, habis itu ada juga pakai lem PVC, itu juga ada lagi, terus ditali ya, ditali pakai benang, habis itu dilem lagi, ada juga seperti itu. Tapi saya ini nyoba dia yang menyerupai plastik PE ini kan lem tembak ini ya, lem tembak yang dipanaskan, tapi kita tadi nggak pakai yang tembakannya itu enggak, karena dia tak rasa masih kurang panas kalau pakai tembakannya. Jadi dia tak lunakin pakai solder ini tadi, lunakin pakai itu, dia diisikan yang ke posisi-posisi yang berongga. Jadi sebelum saya kasih lem, saya tak cairkan dulu antara plastik yang ini dan plastik blade nya ini, tak panaskan dulu, tak encerin, terus tak tempelin. Dia begitu posisi sudah presisi seperti awalnya, baru kita tambahkan yang rongga-rongga tadi, yang kerowok-kerowok tadi, tambahkan pakai lem ini. Kita masih nyoba ini juga. Nah, kuncinya kalau saya rasa posisi yang muter dan licin itu kan dia plastik, pakai plastik ini, plastik PE ini kan. Tetapi kalau misalkan ini jangan sampai jambret ini, kalau jambret di sini dia nanti akan kegesek sama rumahnya, sama rumah interiornya. Bentar. Nah, kayak ini ya, nanti kegesek kayak ini. Kalau misalkan dia ada lem ini itu kayak gimana ya, biarpun udah kering dia masih agak seret gitu loh. Nah, posisi sini, posisi yang ujungnya ini dibersihkan, jangan sampai ada yang bahasa Jawanya jelembret gitu ya, jangan sampai ada yang meluber ke sini. Kita bersihkan, biar apa, biar licin dia posisinya di sini nanti mencerah. Itu ya, mudah-mudahan kuat lah, nanti gimana kita update lagi lah. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngoprek juga seperti ini, dia pakai lem kuat, itu lem apa gitu, lem apa yang kuat ya, bisa dicantumkan di kolom komentar. Gitu aja teman-teman, tinggal kita coba nanti update nya gimana, tak lanjut lagi ya. Ntar tak pause dulu, tak rakitnya dulu nih. Nah, setelah kita pasang ya, kita pasang, kemudian kita paskan. Coba. Nah, udah nggak macet lagi. Kemarin waktu habis mati gini dihidupkan, dia macet. Ini enggak, langsung muter ya. Nah, suara berisik soalnya ini kering ya. Kalau di air dia enggak lah. Nah, yang jelasnya juga enggak macet-macet lagi. Nah, kemarin waktu oblak itu dia macet, sering macet. Bentar ya, tak pause lagi, habis itu kita coba ke dalam air ya. Ini tadi berhasil ya, mantap. Kabelnya ternyata juga problem ya. Nah, kabelnya ya, tapi yang jelas sudah nyala toh. Nah, udah wis stop. Oke.